Ini bukan pengemis. Saya ini mau cari kerja. Sudah dari tadi saya bilang tidak ada lowongan. Kamu masih tidak ngerti juga. Kalian berdua jangan belagu ya. Jangan sembarangan ya. Kalian ini berdua kerjaannya cuma mukulin pentongan doang. Iya kan? Kamu kurang ajar kamu. Dan macam-macam kamu bicara seperti itu ya. Lu berdua yang brengsek. Kamu yang kurang ajar kamu. Woi, lari. Manusia nggak tahu diri. Kurang ajar. Gua ini bukan pengemis. Gua ini bukan pengemis. Gua ini sarjana tuh. Hei, minggir lo! Ah, mau mati lo! Entar kalau ketabrak, gua juga yang bingung. Tau kagak lo? Maaf Pak, maaf. Saya nggak sengaja Pak. Maaf Pak ya. Iya, gimana sih? Gak lihat. Kalau tadi sampai ketabrak gimana coba? Ih, dasar orang udik ya. Hei, jangan lari lo. Hei, jangan lari lo. Woi, jangan lari lo. Loh, Beh. Kok dikejar-kejar satpam sih? Kayaknya copet tuh, Beh. Waduh, kalau gua tahu begitu gua tabrak aja biar mampus kalian. Dasar copet. Kalau copet sih gua tabrak. Ustadz Musa, rencananya tanah itu ingin dibangun apa, Ustadz? Almarhum Pak Rustam beserta istri sebelum pindah ke Papua mewakafkan tanah ini untuk rencana pembangunan rumah yatim piatu. Tapi musola ini tidak mempunyai dana untuk itu, Pak Lurah. Wah, buat merawat musola saja kesulitan kita, Pak Lurah. Sayang sekali ya. Padahal di kampung kita ini kan banyak anak yatimnya, Ustadz. Tolonglah Pak Lurah. Carikan dana agar kita bisa mendirikan pondok sederhana untuk menampung kegiatan anak-anak yatim di sini, Pak Lurah. Susah, Ustadz. Orang zaman sekarang mengeluarkan uang besar. Kalau tidak ada maunya, kayaknya tidak mungkin. Apalagi untuk kepentingan anak yatim. Waduh, bikin pusing saya carinya. Masya Allah. Jadi begitu Pak Lurah ya? Iya. Tapi jangan khawatir, Ustaz. Insya Allah, siapa tahu besok lusa ada orang yang mengulurkan tangannya untuk membangun tanah wakaf itu. Amin, amin, ya Amin. Rabbal Amin. Wah, kalau begitu senang banget kita ya. Mudah-mudahan saja masih ada yang peduli sama kita. Amin. Ya Allah. Kalau rezekiku sedikit, perbanyaklah ya Allah. Kalau rezekiku masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Lancarkanlah, mudahkanlah, dan lapangkanlah saya dalam segala urusan ya Allah.
Aduh, udah sebulan di Jakarta ini aku belum dapat kerjaan apa-apa. Malah duitku udah menipis. Kalau seminggu lagi aku masih tetap nih, terpaksa. Pulang kampung aja deh. Mungkin aku nggak cocok hidup di Jakarta ini. Banyak setannya sih. Ada apaan, Mak? Nih, tadi pagi dianterin sama tukang pos. Buat situ kan? Surat apaan tuh? Moto aja. Iya dong, sampai tahu lu teroris yang numpang ngontak di rumah gue. Untuk surat kan dari kelompok lu di luar negeri kan? Masya Allah, Ma, jangan sujon, nggak baik. Kenapa, Bu? Alhamdulillah, Ma. Alhamdulillah, kenapa, Bu? Alhamdulillah, Ma. Kenapa, Bu? Saya diterima kerja, Ma. Kerja, Bu. Ya ampun, Bu. Berarti lu bisa bayar kontrakan 3 bulan ya, Bu, ya? Hah? Iya, 3 bulan. Belum tentu. Nggak bisa begitu, Bu. Oh ya, siap. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Saya mau ketemu dengan bagian personalia. Oh, dengan Pak Egi ya? Oh, itu Mas Darwo? Ya, betul. Oh iya. Silakan Mas Darwo nanti masuk aja ke dalam ya. Makasih, Pak. Iya, mari. Tadi Pak, maaf ganggu. Ada Pak Jarwo yang ingin bertemu dengan Bapak. Katanya dia mendapat panggilan dari perusahaan ini. Saudara Sujarwo? Betul, Pak. Ini surat panggilan dari Bapak untuk saya. Silakan duduk. Makasih deh. Saudara Jarwo, apakah Anda siap bekerja di perusahaan kami? Siap, Pak. Kalau boleh tahu bergerak di bidang apa, Pak ya? Dalam bidang minuman beralkohol. Masya Allah. Minuman keras. Kenapa aku dapat kerjaan di tempat haram begini? Bagaimana kalau Bapak sama Mbok tahu? Waduh, gimana kalau orang kampungku tahu juga? Astagfirullahaladzim. Apa dosaku sampai ketemu sama pekerjaan kayak begini? Cobain. Wah, dapat kualitas ekspor nih. Coba ya. Iya. Coba dulu dong. Dalimin, ya kan? Iya. Gua dapat orang gudang. Wah, hebat tuh. Iya dong. Minum dong. Ayo dong, lu minum dong. Oke. Wah, enak kan? Mantap. Ada orang baru rupanya. Iya, Mas. Ayo minum. Ayo. Waduh, makasih, Mas. Saya nggak minum-minum yang begini-begini nih. Biasa minum wedang jahe dia. Maaf, Mas, saya nggak ikutan minum. Takut nyungsep, Mas. Bahaya lo. Mas, Mantap dong. Ya. ikut numpang duduk nih. Oh iya, silakan. Bingung gimana nih? Maksudnya? Mas, baru di sini. Iya, Mas. Baru dapat tempat juga. Iya, tadi antriannya panjang sekali. Oh iya, kenalin. Saya Hendra. Saya Jarwo. Mari. Iya, iya, silakan. Makasih ya. Iya. Lu jadi Wah pindahan. Iya, Mak. Ya, inilah akibat tempat kerja jauh.
Kalau saya nggak pindah, gaji saya sebulan mana cukup, Mak. Buat ongkos doang kalau di sini. Emang gaji lu kecil? Berapa gaji lu, Wo? Ya, kalau gaji saya gede, Mak, saya nggak bakal pindah dari sini. Di sini udah enak, saya udah betah. Ya udah, kalau emang gitu keadaannya, gue nggak bisa maksa-maksa lu. Ya, gue nggak bisa nahan lu. Cuma satu pesan gue, Wo. Ini Jakarta, lu mesti kudu pinter-pinter. Bawa badan, jaga diri, ya. Makasih, Mak ya. Saya pamit nih. Assalamualaikum. Ah, 3.000 aja deh, ya. Woi bang, mana aja? Gue tungguin dari tadi. Siapa bilang mas saya udah kelenang-keleneng, tapi pintu rumahnya mah masih nutup. Ah, gue agak Udah, saya denger. jalan aja. Mas, bikinin dua deh. Hendra, Mas Jarwo. Mas. Mas Jarwo. Tinggal sini mas? iya. Oh, udah lama mas? Oh enggak, ya adalah 2 hari. Soalnya di tempat yang lama itu agak jauh ke pabrik. Harus 2-3 kali naik angkot. Kalau gitu kita bisa boncengan bareng mas. Di pabrik di bagian apa? Saya bagian pengemasan. Kalau mas bagian apa? Ah, saya di personalia. Tinggi juga jabatan itu mas ya? Pasti sarjana. Alhamdulillah. Ya dong mas, kalau gitu boncengan aja ke pabrik sama saya bareng. Makasih. Ya udah mas. Sudah pesan belum? Oh, udah, Ayo, sini. udah. Oh, jadi Biar saya yang bayar. Ini kan depan rumah saya. Aduh, jadi nggak enak nih mas. Mas, nanti biar sekalian sama saya bayarnya ya. Iya, ini mas. Si Alim kemana? Dia lagi keluar. Emang kenapa sih? Empat gua sama tuh anak. Munafik, pakai acara nggak minum lah. Emang orang kampung nggak ada yang nenggak apa? Hah? Kurang ajar, sontoloyo. Mereka ini harus aku beri pelajaran. Brengsek. Jangan mentang-mentang aku orang baru, mereka seenak perutnya aja. Bangsat banget. Gimana lu? Dari ngobrol sama atasan. Lu ngomong apa lu? Hah? Lu ngadu lu? Enggak, saya nggak ngadu apa-apa. Saya cuma ngobrol urusan kerjaan. Jangan bohong lu! Min, oh udah Min. Ini resa lo. Min, udah keluar. Awas lu kalau ngadu. Udah keluar. Kipas. Aku dendam banget sama binatang ini. Sebentar lagi tamat kamu. Jangan nekat menghina orang kampung kayak gua. Mampus lu sekarang, mampus! Tidak! Asal lu tahu ya, harga diri gua lebih tinggi daripada nyawa lu.
laki-laki yang memang harus terus berjuang dalam kekerasan hidup ini. Hidup di dunia yang keras, dunia yang brengsek. Mas, Mas, isi, Mas. Ra. Iya Mas. Duduk. Makasih Mas. Dapat, Ra? Nah, Mas, saya kesini yang menumpang minum Mas. Boleh kan Mas? Ya udah, nyantai aja. Minum aja. Mas mau ikutan nggak? Enggak, makasih. Bajingan rupanya orang ini. Mari Mas, kamu Mas. Silakan, nyantai aja. Ya. Mas tau nggak? Tadi siang ada orang yang mati di pabrik. Enggak. Kayaknya dia mati dibunuh Mas. Itu loh si supir pabrik. Emang so sih orangnya? Ya, pantas aja kalau dia mati. Bener Mas. Mas mau nggak saya ajarin nyari duit tambahan? Pasti gaji Mas gede deh. Udah gitu tabungan Mas juga pasti banyak. Gimana caranya tuh? Gampang banget. Mas jual minuman ini. Waduh, kacau tuh. Ngambil dari pabrik. Oh, yoi pasti Mas. Gaji saya kan kecil. Lagi pula, keringat yang saya keluarkan nggak sebanding dengan gaji saya. Makanya saya mesti pinter-pinter. Mas jangan cerita-cerita sama yang lain ya. Karena Mas sudah saya anggap seperti teman saya sendiri. Iya nggak Mas? Ya udah, nyantai aja. Lagian kan itu kan bukan urusan saya. Thank you Mas. Dasar bajingan tengik. Hebat juga Cak. Tapi aku nggak mau kerja sama dengan dia. Aku harus singkirkan orang ini dulu. Maaf, Mas Jarwo. Saya mengganggu sebentar. Ada apa, Mo? Kok muka kamu kuyup begitu? Kusut? Kamu kenapa? Sakit? Enggak, Mas. Saya mau minta tolong sama Mas Jarwo. Minta tolong apa, Mo? Kalau mau pinjam uang, waduh, sorry banget. Lagi nggak ada duit nih. Bukan itu, Mas. Bukan. Saya mau minta tolong soal yang lain, Mas. Soal yang sangat penting sekali, Mas. Begini, Mas. Sebenarnya almarhum Dalimin itu adalah suami dari adik sepupu saya, Mas. Sejak dia meninggal sebulan yang lalu, istrinya kelimpungan mencari makan untuk anak-anaknya. Jadi, saya terenyuh, Mas, melihat saudara sepupu saya itu, Mas. Anaknya ada berapa orang? 4, Mas. Yang besar saja sudah kelas 5 SD. Terus, ada apa? Itulah, Mas. Saya mau minta tolong sama Mas Jarwo supaya istrinya bisa bekerja di sini. Dan Mas Jarwo punya kekuasaan buat itu kan, Mas? Aduh, coba waktu itu sebelum tempat Dalimin digantiin orang lain, pasti bisa saya perjuangkan. Waduh, gimana ya? Saya sih bisa aja sebenarnya waktu itu mengurangi karyawan, terutama supir. Kemudian saya perbanyak di bagian pengepakan barang. Tapi ya, udah nggak bisa. Siapa nama istrinya Dalimin? Nelly, Mas.
Makasih, Indra. Enak kan, Mas? Mantap. Wah, dahsyat. Wah, ini dia. Mana aja lu? Baru nongol. Santai aja, men. Kalau memang barangnya masih ada, gue pasti kesini. Sekarang mana barangnya, mana? Silakan periksa. Udah bener ngasih barang? Wah, yoi pasti, Bos. Dahsyat nih barang. Pasti diskotik lo customer-nya nggak bakal lari. Ini barang ekspor, Bos. Tapi buat lo gue kasih harga miring. Gimana? Sekarang gue bayar berapa ini? Ya, lo kayak nggak kenal gue aja. Lo bayarlah berapa aja. Ntar kalau kurang jauh gue minta. Udah nih. Masa gope? Lo bener aja barang gue barang ekspor, Bos. Lo bisa untuk 5 kali lipat. Oke, thank you, Bos. Gue senang bisnis sama lo. Oke, thank you. Mari, Mas. Oke, besok lo datang lagi ya. Gampang banget ternyata. Nih bang, komisi buat abang. Wah, nggak usah, Indra. Makasih, Indra. Alah, masih alim aja. Udah, nggak usah. Aku jadi benci sama si Hendra. Bajingan cilik ini harus diberi pelajaran. Dia makin keterlaluan. Bebas-bebas aja jual barang curian di depan mukaku. Padahal aku ini atasannya dia. Sebentar lagi dia pasti aku hancurkan. Di kantor kita ada tikus. Betul, Pak. Dan kalau tidak segera dibersihkan, Pak, perusahaan ini bisa bangkrut, Pak. Ludes. Jarwo, kamu tahu siapa namanya? Hendra, Pak. Bagian muda. Hendra Gunawan. Bajingan orang itu. Biar saya akan pecat orang itu. Tenang, Pak. Saya kira tidak usah terburu-buru seperti itu. Kita harus menggunakan taktik, Pak. Taktik apa lagi, Jarwo? Hah? Biarlah nanti yang membereskannya security, Pak. Nah, kita tinggal memproses dengan menggunakan jalur hukum. Nanti akan masuk kepada tindak pidana. Kasusnya itu pencurian, Pak. Halo, Mas Hendra. Lagi banyak duit nih, Mas Hendra. Subur kayaknya nih. Enggak, biasa aja. Maaf ya, saya periksa dulu ya. Oh, mas, jangan mas. Tenang aja, Mas. Kemarin abis jatuh dari motor. Kaki saya luka, Mas. Ya tapi kita harus periksa, Mas. Tolong, Mas, jangan. Tenang Mas. aja, Mas. Pasti jijik ngeliatnya, Mas. Enggak, tenang aja. Kita meriksa pelan-pelan kok. Perban, Mas. Tolong, Mas. Jangan, Mas. Mampus lu sekarang. Dasar tikus sawah. Ini apa? Woi, lari kamu, woi. Lari kamu, woi. Woi, ini. Bangun, sialan kamu. Oh, dia, ikut. Edi, ini, dengerin saya. Ada apa, Mas Jarwo? Saya tidak suka ada orang minum-minum di ruangan ini. Tumben Mas Jarwo marah-marah. Padahal biasanya Mas Jarwo cuek-cuek aja. Dulu saya karyawan baru di sini. Tapi sekarang bukan. Tahu? Saya jijik lihat kamu sama si Mamo sering minum-minum di ruangan ini. Bukan berarti kalian kerja di pabrik minuman, terus kalian juga jadi tukang minum. Iya, Mas. Enggak, Mas. Mana si Mamo? Mamo, Mas. Oh, tadi dia telepon saya, Mas. Katanya hari ini dia nggak masuk, Mas. Katanya lagi sakit, Mas. Bilang sama dia, mulai sekarang, hari ini, dia sudah saya pecat. Dan surat pemecatannya sudah saya kirim ke atasan. Mas Jarwo. Apa? Apa? Kamu mau saya pecat juga? Hah? Mau saya pecat? Enggak, Mas. Enggak. Kamu nggak tahu siapa saya? Jangan dikira orang diam nggak punya kuku.
Nok. Bikin orang itu jadi modar atau mampus sekalian. Biar dia kapok, Bu Nok. Orang mampus malah bisa kapok, Bang. Ya pokoknya terserah sama Bu Nok aja lah. Bikin dia jadi menderita. Biar dia sakit hati. Seperti saya ini, Bu Nok. Bisa. Bisa kecil. Gaya mulu, buka tuh pintu. Lelet banget. Bebe, kasihan banget itu orang. Gimana dok keadaan dia? Nggak apa-apa. Normal kok kesehatannya. Ya elah, kenapa lu ngungsep di aspal? Untung deket rumah saya, Dok. Kalau kagak, siapa yang nolongin? Oh, jadi ini orang lain ya, Pak? Ya, kalau seneng orang lain, Dok. Kalau lagi sakit begini, saudara. Nih contohnya, Dok. Iya. Betul juga tuh, Pak. Terima kasih ya. Udah dibantuin. Sama-sama. Itu kan cuma kebetulan aja. Habis aku kasihan banget ngeliat masnya nyusup di aspal. Untung aja kepalanya nggak kena. Kamu selain baik, manis juga ya. Bisa aja. Asna. Si Wari mana sih? Abang kok nanyain si Warni sama Aye? Bukannya tadi dia nonton TV di kamar? Memangnya ada apa sih? Bukan gitu. Dia gue suruh nagih ke rumahnya si Kodrat. Puunan yang tadi pagi diambil belum dibayar sampai gini hari. Nggak tahu tuh. Lawan abang kerjaannya kelayapan melulu. Pusing. Sebenarnya nih War ya, waktu pertama kali saya lihat Warni, sebenarnya saya udah suka tuh. Cuma saya takut Warninya nggak suka sama saya. Kang Jarwo bisa aja deh.
saya ini kan udah nggak muda lagi, udah tua. Warni mau nggak jadi istri saya? Apa nggak kecepetan, Mas? Kita aja baru kenal sebulan. Kalau udah jodoh, gimana lagi dong? Gampang banget nakutin cewek ini. Saya nikahkan Jarwo bin Naryo dengan Warni binti Haji Bani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp2.500 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Warni binti Haji Bani bin Mustafa Al-Jadri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp250.000 tunai. Alhamdulillah. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya, Pak. Waduh, 1,5 juta. Mana cukup kalau udah punya istri kayak begini. Aduh, di mana nyari tambahannya ya? Aku kan yang punya rumah sendiri. Gak betah lama-lama tinggal di rumah mertua berdua. Aneh, kuat banget orang itu. Padahal udah sebulan lebih dia dikerjain sama Mak Eno. Kok nggak mampus-mampus juga tuh orang? Atau malah aku ya yang dikerjain sama Mak Enok? Si Jarwo nggak diapa-apain. Aku mau tuntut dukun sableng itu. Kurang ajar. Mau apa lagi kamu? Saya terpaksa kemari lagi, Mak. Nggak apa, malah saya dapat masukan lagi. Begini, Mak. Maksud saya kesini, saya mau bertanya, Mak. Kok orang yang saya suruh kerjain itu gak ada pengaruhnya, Mak? Malah saya lihat kemarin dia bekerja, Mak. Bener, Mak. Saya lihat kemarin. Padahal Mak bilang sendiri, katanya perutnya sama kakinya ntar jadi gendut, Mak, dan bengkak, dan lama-lama dia jadi mati, Mak. Gimana dong, Mak? Kok nggak ada perubahannya sih? Padahal kan ini udah 1 bulan, Mak. Kamu ini nggak sabaran. Ini baru hari yang ke-35. Kan Mak bilang, nanti tunggu hari yang ke-40, dia pasti mati. Tahu kamu? Oh gitu, Mak. Kalau gitu, saya minta maaf ya, Mak ya. Saya kagak ngerti, Mak. Kalau nggak ngerti itu kudu diem. Iya, Mak. Maafin saya, Mak ya. Mas Jarwo, kenapa ya? Kok Warni nggak isi-isi? Tenang aja. Ntar juga kamu bakal hamil kalau kita tinggal di rumah sendiri. Rumah sendiri? Emangnya Mas Jarwo mau beli rumah sendiri? Kenapa di sini Mas Jarwo nggak betah ya? Tinggal di sini enak. Cuma kayaknya
lebih enak lagi kalau kita tinggal di rumah sendiri. Rumah milik kita berdua. Jadi kita kalau mau ngapa-ngapain aja, mau jungkir balik juga nggak apa-apa. Nggak ada yang dengerin. Mas Jarwo, kapan dong beli rumahnya? Mari jadi nggak sabar pengen jungkir balik sama Mas Jarwo. Bener nih. Sekarang aja yuk. Mas, jangan di sini. Nanti dulu ada Babe tuh di situ. Kamu tahu biasa Jarwo simpen dokumen-dokumen karyawan? Wah, kebetulan saya nggak tahu, Pak. Memangnya kenapa, Pak? Tadi istrinya telepon, katanya si Jarwo nggak bisa masuk hari ini. Tiba-tiba dia kena sakit keras. Oh, tapi biasanya dia naruh file di map merah itu, Pak. Ini ya? Iya, Pak. Coba. Ya, ini Pak, ini. Oke, makasih nih ya. Iya, Pak. Wah, Jarwo sakit keras. Ya, sekarang kan udah 40 hari. Kok bisa jadi gini? Jarwo ini sakit apa sih? Assalamualaikum. Saya Sunaryo, teman kantor di pabrik Mas Jarwo. Mas Jarwo sakit apa? Saya juga nggak tahu. Dokter udah memeriksa penyakitnya, tapi hasilnya belum pasti gitu. Dari ujung kaki sampai ke perut, warnanya seperti besi karatan. Apanya kok yang sakit? Nggak tahu, Pak. Tapi kaki rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum, Pak. Aduh. Bapak lihat saja kaki saya itu, Pak. Maaf, Mbak. Firasat saya, Mas Jarwo ini dikerjain orang, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tapi siapa? Setahu saya suami saya nggak pernah ada musuh. Terus saya harus berbuat apa sekarang, Pak? Pak, apa Bapak yakin, Pak? Kalau kaki saya ini disantet orang. Gini aja, kalau Mbak mau, nanti malam saya ajak paranormal ke sini. Mungkin aja kalau memang Mas Jarwo dikerjain orang, paranormal itu bisa mengobatinya. Baiklah. Tolong suami saya, Pak. Tolong ya, Pak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bawa aja ke sini, Pak. Cepat, Pak. Saya nggak tahan ini, Pak. Bawa aja ke sini, Pak. Tolong suami saya, Pak. Mas ya, bos aja ya. Biar cepat sembuh ya, Mas. Bawa ke sini, Pak. Cerita bagus apaan? Hah? Lu kagak tahu? Sekarang si Jarwo lagi sakit keras. Dia mau mampus. Dia udah kena santet sama dukun gue. Ember lo. Ngomong lo udah santet. Tapi sampai sekarang masih hidup aja tuh orang. Lu kagak percaya ya? Payah lo. Dia kagak bisa lari dari serangan Mak Enok. Nanti lo lihat ya. Kalau dia nggak mampus gimana? Hah? Masa lu kagak percaya sih sama gue? Lihat aja. Pasti dia mampus deh. Iris aja kuping gue. Dia sekarang udah kena serangan sama Mak Enok. Masa lu kagak percaya sama gue? Nih. Gue baru yakin. Gue baru percaya. Kalau lo ngajak gua buat ngegali kuburannya si Jarwo sialan itu. Tenang aja. Dia pasti mampus.
Masya Allah. Ya Allah, kok tega banget ya ada yang mau sandatin suami ayah. Gimana Jarwo? Lu udah bayaan? Warni. Saya akan balas dendam sama orang yang ngerjain saya. Kalau saya nanti sudah benar-benar sehat. Mas, kenapa sih kok pagi-pagi udah ngelamun? Saya masih penasaran sama orang yang nyantet saya itu. Sudahlah Mas, lupakan aja. Gak baik dendam. Yang penting kan sekarang Mas Jarwo udah selamat. Enak aja kamu ngomong lupain. Mana bisa saya ngebiarin orang yang nyantet saya? Nggak bisa. Enak aja. Tapi Mas... Udahlah. Kamu tuh harusnya mendukung suami. Kamu nggak ngerti harga diri sih. Tidak bisa, Najar. Saya tidak bisa menolong Najar. Untuk apa? Lagi pula, Nak Jarwo sudah sembuh. Mbak, tolong saya, Mbak. Tolong saya, mohon, Mbak. Saya harus tahu. Saya tidak mau terhina begitu saja sama orang yang hendak membunuh saya itu. Buat saya, nama dukunnya buat saya nggak penting, Mbak. Itu tidak perlu. Yang penting siapa yang nyuruh dukun itu. Itu yang harus dikasih pelajaran. Tolong saya, Mbak. Tolong. Kasih tahu siapa orangnya. Nak Jarwo, orang yang keras hati. Iya, Mbak. Saya nekat untuk berkorban harga diri saya, Mbak. Tolong saya, Mbak. Cari tahu siapa orangnya, Mbak. Baiklah. Tapi ini saya lakukan. Ya karena Nak Jarwo yang meminta begitu. Saya hanya menjalankan tugas. Dan karenanya dosanya Nak Jarwo yang menanggung. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Cepat, Mbak. Cari tahu siapa itu orangnya. Astagfirullahaladzim. Udah barusan. Gimana? Udah aman? Alhamdulillah aman, Pak Jarwo. Ini ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Bicara soal apa, Pak Jarwo? Mengenai pekerjaan kamu. Saya mendengar ada rencana atasan mau memecat kamu. Hah? Memecat saya? Memangnya saya salah apa, Pak Jarwo? Tenang aja. Biasa aja deh, biasa aja. Mungkin ini menyangkut
Waktu itu, persekongkolan kamu sama Hendra, Mamo sama Endi, rupanya sudah kecium sama atasan. Astagfirullah. Memangnya saya kenapa, Pak Jarwo? Karena kamu suka menyelundupkan minuman pabrik kita ini. Dan kamu mendapat keuntungan dari Hendra. Hendra kan menjual dan mencuri minuman dari sini. Demi Allah, Pak Jarwo. Saya tidak punya hubungan apa-apa sama mereka bertiga. Saya cuma kena jauh sama mereka, Pak Jarwo. Sudahlah. Jangan terlalu dijadikan persoalan. Saya ingin selamatin kamu. Saya mau ngomong sama kamu. Tapi jangan di sini. Di ruangan kerja saya saja. Iya, Pak Jarwo. Sorry, keluar dulu dong. Ada kerjaan, Pak. Keluar! Baik, Pak. Cepat. Terima kasih, Pak. Pak Jarwo mau nolong saya. Maksudnya gimana, Pak? Begini, Polo. Saya bisa berjuang mati-matian membela kamu di depan atasan. Supaya kamu tidak dipecat. Itu pun resikonya jabatan saya di kantor ini. Tapi kamu pun juga bantuin saya. Ya, semacam timbal balik lah. Iya, Pak Jarwo. Tolong saya, Pak. Saya nggak mau kehilangan pekerjaan di tempat ini, Pak. Keluarkan beberapa kardus produk kita dari gudang dan keluarkan lewat pintu belakang. Apa, Pak Jarwo? Alah, kamu jangan berlagak pilon begitu, Polo. Saya juga tahu lah permainan orang gudang. Jadi begini, setiap hari kamu tinggal kirimkan saja ke rumah saya beberapa kardus lewat pintu belakang. Ya, anggap aja ini sebagai balas jasa kamu terhadap perjuangan saya membela kamu di depan atasan. Tapi saya nggak akan dipecat di tempat ini kan, Pak? Sekarang kamu boleh keluar. Jaga mulut kamu. Taruhannya nyawa kita ini. Iya, Pak Jarwo. Saya mengerti. Terima kasih. Gampang banget ngatur cerita horor. Kita sebut si Anu, si ini, si itu. Beres semua. Hasna? Hasna? Ada apa sih, Be? Nenek. Apa? Ini kotak isinya apa ya? Gimana ya tahu, Bang? Itu kan barang-barangnya si Jarwo. Halo. Entar sih gua tahu. Yang gua mau tanya, nih kotak-kotak apa isinya? Udah seminggu ditumpukin di sini. Ntar lama-lama dia tinggi. Apaan ya isinya ya? Tanyain aja sama si Warni itu. Panggil sana. Warni! Warni! Sini lu. Aduh, ada apaan lagi sih? Aduh, terak-terak mulu. Ini babe lu nanyain. Ini dus-dus ini isinya apa? Oh, ini tuh produk dari barang-barangnya tempatnya Mas Jarwo kerja. Dia bilang sih isinya elektronik, Beh. Jadi awas ya jangan disentuh, ntar rusak lagi. Kalau sampai rusak, nanti gajinya dipotong lagi sama perusahaan. Waduh, habis gua kagak pegang. Nah kalau dia jatuh, pecah, gue yang berabe. Iya tuh, ada tulisannya tuh, Solid Winner. Kayak merek TV nih. Kagak salah lagi nih, merek TV. Tapi kecil-kecil, Beh. Ada TV kecil. Pak Jarwo, minggu depan tambah lagi dong, ya nggak? Itu sih masalah gampang, Bang Jerry.
Tapi bagaimana tuh aturan lalu lintasnya tuh? Hati-hati. Nanti udah saya sediain banyak, taunya macet. Nggak mungkin Bang Jarwo. Produk Solid Wine ini sangat digemari para pengunjung diskotik. Para bajingan comberan aja nih mau ngeluarin uang untuk mendapatkan produk ini. Ya deh. Ini Pak, 10 juta. Besok-besok kalau bayar jangan pakai cash beginilah. Ini transfer aja ke rekening saya, ya. Oke, beres bos. Yang penting kasih aja ke saya nomor rekeningnya, oke? Gampang. Ntar saya SMS. Oke deh kalau gitu. Makasih Bang. Ya, sama. Siapa ya? Boleh juga kita beli nih. Ih, masnya apaan sih? Mana mungkin? Nggak baca apa nih pelangnya nih? Tanah wakaf milik Musola Al-Biru. Waduh. Kok dianggurin ya? Sayang banget ini. Mana Warni tahu? Udah, ayo pulang ya. Suka lokasinya, strategis untuk dibangun rumah. Kayaknya aku harus negosiasi dengan pengurus musola. Siapa tahu bisa dilepas. Pasti bisa. Coba aku ngomong sama Ustadz Musa. Dia itu orangnya baik hati. Dia pasti bisa mendekati. Pasti bisa. Begini ini nih, kalau manusia udah siap-siap mau masuk kubur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben malam-malam kesini Mas. Ada apa ini? Ustaz, sorry nih, mau ganggu bentar. Nggak apa-apa kan? Subhanallah. Ini namanya rezeki dari Allah. Saya bahagia kalau masih ada orang mau menengok rumah Allah ini. Memang Ustaz. Apalagi kedatangan saya ke sini nih, saya juga mau bagi-bagi rezeki buat musola nih. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali Mas Jarwo. Semoga Allah memberkahi kehidupan Mas Jarwo sekeluarga. Amin Ustaz. Ini begini Ustaz, jadi langsung saja Ustaz ya. Saya mau beli tanah wakaf yang itu musola Al-Biru. Kalau perlu, nanti saya lebihin dah tuh tanah per meternya tuh, jangan takut Ustaz. Buat Ustaz juga ada. Mohon maaf Mas Jarwo. Tanah wakaf itu adalah amanah yang wajib saya jaga. Jadi tidak diperjualbelikan. Bohong. Mana ada tanah yang nggak bisa dijual? Apalagi itu tanah gratisan dari orang lain. Ngarang aja nih orang tua.
itu tanah wakaf tuh sayang dianggurin begitu Ustadz. Mau bajir kagak ada gunanya. Mendingan Ustadz jual. Nah, duitnya itu Ustadz kan bisa memperbaiki buat ini nih, musola ini nih. Ini juga musolanya kayaknya perlu didandanin nih musola nih, Ustadz. Dan itu kan akan ini buat kemaslahatan umat itu tuh. Saya tidak berani melanggar amanah, Mas Jarwo. Saya juga tidak berhak memutuskan hal itu. Saya ini hanya mengabdi pada musola ini. Jadi yang berhak mutusin siapa dong? Saya ulang sekali lagi. Saya tidak berani memutuskan. Karena itu sudah menyangkut amanah yang berurusan langsung dengan Allah. Alah, susah ngomong sama Ustadz. Berbelit-belit. Saya nggak ngerti ah. Udah, pulang dulu ah. Hah? Ada apa teriak-teriak? Duduk lo, gue mau ngomong sama lo. Udah apaan sih, Be? Masya Allah, Warni. Laki lu tuh emang bener-bener keliwatan. Gua kagak nyangka laki lu orang itu begitu, hah? Kenapa, Be? Babe ini kalau ngomong yang jelas kenapa? Warni, asal tahu aja ya. Barusan aja nih, gua ketemu sama Ustadz Musa. Dia bilang sama gua, laki lu tadi malam datang ke musola nemuin dia. Lu mau tahu apa yang diomongin? Kenapa, Be? Laki lu mau beli tanah wakaf. Dia berdebat-debat kagak karu-karuan sama Ustadz Musa. Udah gila kali laki lu ya? Hah? Masa sih, Be? Ya Allah, kalau lu kagak percaya, ntar kalau dia pulang, tanya sama lu sendiri. Astagfirullahaladzim, kebangetan laki lu. Dengerin ya, kamu jangan ikut campur. Kalian ini di rumah ini semua orang-orang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Masya Allah, Mas Jarwo kenapa sih marah-marah? Tadi kan Babe cuma bilang sama Warni cuma nyampein aja sama Mas Jarwo. Kamu jangan dengerin Babe kamu dong. Babe kamu tuh orang bodoh. Dia tuh nggak ngerti apa-apa. Sama tuh sama Ustadz Musa tuh. Dia juga nggak ngerti apa-apa. Dasar orang tua udah bau tanah semua. Mas Jarwo, kenapa sekarang Mas Jarwo berubah? Gimana nggak berubah? Yang dihadapin manusia-manusia berubah semua. Mas Jarwo mau kemana? Banyak urusan. Makan dulu dong. Nggak usah. Ada apa ini, Mas Jarwo? Ini sebenarnya nggak penting-penting amat, Pak Lurah. Tapi mesti diobrolin sama Pak Lurah. Masalah apa ya? Masalah ini, apa tanah yang katanya dibilang wakaf itu yang di Musola Al-Biru itu, mau saya beli. Masya Allah, mana mungkin Mas Jarwo? Maaf, saya nggak bisa bantu sampean. Saya nggak berani. Pak Lurah kan ngerti hukum. Itu tanah nggak ada surat-suratnya. Pak Lurah sita, terus jual sama saya. Nanti saya kasih harga yang pantas lah. Maaf, Mas Jarwo, saya nggak berani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anaknya nih? Iya, ini anak saya satu-satunya, Mas Jarwo. Sekolahnya di mana, Dek? Di SMP 3, Om. SMP 3 ya? Anak kecil ini bisa aku pergunakan buat menaklukkan bapaknya yang so suci ini. Sekali lagi saya minta maaf, Mas Jarwo. Ya, saya nggak berani. Nggak apa-apa, Pak Lurah. Nggak apa, tenang aja. Namanya juga kan ikhtiar. Ayo, Pak Lurah. Ya.
kabarnya, Pak? Inilah Mas Jarwo, berita buruk. Astagfirullahaladzim. Kabar buruk apa, Pak? Anak saya mengalami kecelakaan. Dia tertabrak angkot. Dia anak saya satu-satunya, Mas Jarwo. Saya butuh biaya besar untuk menyelamatkan nyawanya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu buat Pak Lurah? Saya ingin sekali meringankan beban Pak Lurah. Saya butuh dana besar, Mas Jarwo. Tabungan saya sudah ludes. Mertua saya sudah banyak membantu untuk menyelamatkan cucunya. Tapi kami tetap membutuhkan biaya. Anak saya tetap harus operasi otak besarnya. Karena terluka kena tulang tengkorak belakangnya pecah. Pak Lurah, saya akan menyanggupi diri, Pak Lurah, untuk membantu musibah yang sedang dihadapi oleh keluarga Pak Lurah. Saya membutuhkan dana besar, Mas Jarwo. Bantu saya. Tolong pinjamkan 20 juta saja. Nanti saya ganti kalau rumah saya laku. Oh, Pak Lurah nggak usah ganti, Pak. Nggak usah pinjam uang. Dan lagi nggak usah jual rumah. Sayang sekali, Pak. Jadi, bagaimana caranya, Mas Jarwo? Kita saling tolong-menolong saja, Pak. Ya. Jadi, begini, Pak Lurah. Pak Lurah, bebaskan tanah wakaf itu. Ya, Pak ya. Dan Bapak buatlah sertifikat hak milik atas nama saya. Dan uang 20 juta itu biarlah menjadi milik Bapak. Nggak usah diganti. Menjadi milik Bapak pribadi. Saya ikhlas. Demi anak, Pak. Demi anak. Gampang kan? Mana Pak Ustaz? Mana suratnya? Kasih unjuk sama saya surat tanah ini. Karena itu satu-satunya bukti otentik bahwa tanah ini milik Musola Al-Biru. Astagfirullahaladzim. Kok sekarang Pak Lurah balik merorong tanah ini? Bukankah Pak Lurah sebelumnya tahu riwayat tanah yang diwakafkan ini? Jangan bermain-main dengan alasan. Tanah ini milik negara. Kalau nggak percaya, mana buktinya? Iya Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz bisa dituntut balik lagi. Kenapa Pak Lurah? Ada apa ini sebenarnya? Kok tiba-tiba Pak Lurah berubah begini? Ingat Pak Lurah, tanah ini untuk kepentingan anak-anak yatim. Haji Sidi, kalau tidak mengerti apa-apa, diam saja ya. Diam saja. Untung saja tanah ini tidak saya perkarakan. Karena perlu kalian ketahui, tanah ini berada di tepi jalan. Dan orang BPN sudah menegur saya untuk segera menginventaris semua aset negara di wilayah saya. Itu berarti tanah ini milik negara. Bakar! Jangan dulu. Udah bakar! Assalamualaikum. Enak ya Pak Lurah, kalau punya jabatan penting. Semua bisa disim salabim. Apa yang kita mau pasti jadi. Terima kasih Mas Jarwo. Kalau tanah seluas itu sengaja aku beli, mungkin ratusan juta perak itu keluar. Asik, asik, asik. Dapat tanah luas di tepi jalan lagi. Pak Ustadz, Pak Midi, saya kagak tahu menahu urusan itu.
Tapi saya malu banget. Karena si Jarwo mantu saya. Tapi saya kagak bisa berbuat apa-apa. Saya mengerti, Pak Haji. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Haji tentang perilaku si Jarwo. Saya khawatir Allah akan melaknat dia karena dia telah merampas harta milik orang lain. Apalagi ini menyangkut kepentingan anak yatim dan kepentingan agama kita. Tolong sadarkan dia. Nanti dia akan menyesal seumur hidupnya. Apa sih, Be? Hah? Mau ngomong apa? Saya nggak ngerti, Be. Hah? Emang bener-bener kebangetan lo ya? Hah? Bikin malu keluarga gua lo. Ternyata lo bukan manusia, lo iblis lo. Hah? Oh, udahlah, jangan berbelit-belit. Ngomong aja langsung. Babe maunya apa? Hah? Mau saya keluar dari rumah ini? Mau saya ceraiin anak Babe? Hah? Apa? Nggak ada yang susah, gampang. Lu ngelawan sama gua lo? Hah? Udah dong, Be. Udah. Wah, lu juga ngapain sih ngeladenin mertua lu terus? Sana masuk kamar. Makanya jangan bentak-bentak dong. Saya nggak pernah dibentak-bentak orang. Kalau saya bentak-bentak udah biasa. Mau saya bentak-bentakin? Hah? Kalau tahu lu iblis, udah gua tabrak lu dari dulu lu. Biar mampus kalian. Dasar gajah lu ya. Terserah, terserah. Gajah lu ya. Aduh, tumpengnya kamu tahu nggak? Udah dong. Pokoknya lihat aja nanti. Di sini gua mau bangun rumah 3 tingkat. 3 tingkat. Gua mau bangun diskotik. Karyawannya santri-santri di daerah ini. Ntar karyawannya pakai peci, pakai sarung. Ustaz, sini Ustaz. Ngapain mojok di situ? Nggak takut sama setan? Nggak usah. Assalamualaikum. Nggak usah. Assalamualaikum. Ya udah, dah. Alhamdulillah. Saya masih bisa bertemu dengan Mas Jarwo. Berarti Allah sayang pada kita berdua. Agar kita bisa saling berbagi kebaikan. Nggak usah ngomong-ngomong begitu. Nggak usah ngomong sembarangan, Ustaz. Di antara kita kan hubungan udah beres, ya kan? Udah nggak ada urusan. Ini tanah wakaf udah jadi milik saya, Ustaz. Ustaz, Ustaz. Ini duduk sini. Ustaz, saya ini nggak percaya sama yang namanya hukum agama. Ini tanah udah jadi milik saya ini, Ustaz. Saya lebih percaya kepada yang namanya hukum yang dibuat sama pemerintah. Saya ngeri mendengar ucapan Mas Jarwo. Istighfar, Mas Jarwo. Istighfar. Jangan ikutin bisikan setan. Ustaz, susah kalau sama Ustaz. Banyak ceramah. Kalau ceramah nanti hari Jumat di masjid, Ustaz. Ya, saya nggak ngerti kalau sama Ustaz berbelit-belit. Sana pergi. Assalamualaikum. Ya udah, sana. Ustaz, nyobain dulu deh, Ustaz. Iya, Behnya. Warni mau dengerin apa yang Babeh Manya ngomongin ke Warni. Warni, gue bilang, mendingan lu tinggalin aja tuh laki lo. Dia kagak bawa manfaat apa-apa. Yang ada cuma ngerecokin keluarga kita aja. Harga diri keluarga kita hancur berantakan gara-gara si Jarwo. Dia cuma bawa mudarat aja di rumah Nek. Iya, War. Lu denger omongan Babe lu. Bukannya Babe lu ingin ngejahatin si Jarwo. Cuman anaknya udah keterlaluan. Kagak islami. Enggak, Beh. Nya, Warni mohon kasih Warni kesempatan untuk nyadarin Mas Jarwo. Baik buruknya dia kan, dia tetap suaminya Warni. Warni akan berjuang
agar supaya Mas Jarwo sadar. Iya, Warni. Babe juga kagak bisa maksain lu, Warni. Cuman Babe sama nyak lu. Kasihan ngelihat lu kesiksa. Makasih, Be. Ya, udah kasih Warni kepercayaan. Warni bakalan berjuang agar supaya Mas Jarwo sadar, kembali ke jalan yang benar. Jalan yang diridhoin sama Allah. Lu semua tahu kan tanah wakaf yang gua beli itu tadinya kan mau gua bikin rumah, sekarang gak jadi. Jadi apa, Bang? Jadi apa? Dengar. Anak pramuka pergi berkemah, mereka rajin pelihara itik. Daripada gua bikin rumah, mendingan gua bikin diskotik. Ajar. Jarwo! Apa-apaan lu nih? Hah? Enak aja lo. Udah sinting lu pada? Hah? Ngapain sih teriak-teriak? Ada apa sih? Hah? Lu mau bikin malu gua? Hah? Nekat banget lu. Mau bikin tempat maksiat di atas tanah wakaf yang lu gusur dari tanah musola? Hah? Udahlah. Ustadz, pergi dari sini. Ya. Kita ini mau bisnis. Orang kok pengen kayak dicegah. Apa kalian nih iri, hah? Ustadz, masa Ustadz punya perasaan iri dengki? Astagfirullahaladzim, Mas Jarwo. Sadar, Mas. Marni kan jadi malu kalau Mas seperti ini. Mas, sadar, Mas. Istighfar. Bertobat, Mas, bertobat. Kamu jangan ikut campur ya. Saya sudah tidak butuh lagi perempuan macam kamu. Susah dul kalau kita berhubungan sama orang-orang yang isi kepalanya cuma pete sama jengkol doang. Pokoknya kalian jangan berani-berani injek tanah ini, ya. Ini tanah sudah jadi milik saya. Sebentar lagi mau dibangun diskotik. Udah, pergi dari sini. Dan kamu, Warni, mulai sekarang kamu sudah tidak jadi bini abang lagi. Kamu sudah saya ceraiin. Saya talak. Talak 3. Mas Jarwo. Masya Allah. Warni. Mantu kurang ajar. Aku yakin lu bakalan dapat ajab dari Allah. Bantuin. Centeng tua. Lu pergi dari sini. Pergi. Ustaz. Bawa pulang saya. Percuma. Udah. Di sini tidak lama lagi akan dibangun diskotik. Mohon doa restu. Lu berdoa berdua deh. Pak Sultan. Ya Pak. Di kantor kita ini ada maling yang harus kita tangkap. Cepat, telepon polisi. Ya, baik Pak. Sunario, kamu ini ngomong apa sih? Ada apa di sini? Jarwo, kamu sudah 1 minggu tidak masuk. Tidak ada kabar atau izin apapun. Kamu sudah menyalahi peraturan kantor ini. Istri saya sakit, Pak. Saya nggak bisa pergi kemana-mana. Dan saya juga nggak bisa konsentrasi kerja. Terserah. Yang pasti kamu saya pecat. Seperti Polo yang sudah saya pecat. Dipecat? Saya dipecat? Hah? Saya dipecat? Setan! Apa saya salah kalau saya ngomong yang sebenarnya? Hah? Kalau Pak Sunario istrinya sakit di rumah, mau mampus, apa bisa kerja? Mas Jarwo, bicara yang sopan dong. Kurang ajar kamu. Berani kamu ngomong-ngomong kamu sama saya? Hah? Ngomong sekali lagi. Berani nggak sopan sama gua? Hah? Hah? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa? Apa?
Hah? Apa? Apa? Apa?